ibadah yang terbaik sesuai dengan waktunya. Beliau memulai perkataan boleh boleh memulai kitabnya ini atau babnya ini dengan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala Al-Ghazali fi Al-Ihya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "Inna Allah subhanahu idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadila bi fawadil a'mal." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu hamba atau seorang hamba, dan kita berharap semoga ya kita termasuk orang-orang itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ia kemudahan, ya, yaitu memanfaatkan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu terbaik. Maka jangan heran jemaah sekalian kalau kita melihat ada orang yang rajin bangun sholat malam, itu adalah orang-orang yang Allah pilih. Jangan heran kalau kita lihat ada orang yang ya, rajin berpuasa, atau bahkan mungkin ketika hari Jumat, ya, kita ketahui bahwasanya dari Jumat itu ada waktu doa kita ya mustajab. Jangan heran kalau kita lihat ada orang duduk setelah sholat asar, dia meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Jangan heran. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sebaliknya ya, ternyata ada orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kalau Allah murka terhadap seorang hamba, maka Allah akan tutupi ia dari kebaikan. Ya. Yang tadinya Allah berikan kemudahan baginya untuk melakukan kebaikan, maka orang yang dimurkai ini justru terhalang dari kebaikan itu. Maka ketika ia dapatkan ada waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang memang baik untuk kita manfaatkan beribadah di sana, dia manfaatkan untuk hal-hal lain. Bahkan ya dan billah, dia jatuh pada kemaksiatan. Ya, dan semoga Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang ini. Baik. Kemudian Syekh Abdullah bin Mani Ar-Ruqi ya memulai dengan menyebutkan ibadah-ibadah terbaik di waktu-waktu terbaik. Kata beliau, "Fa'afdhalul ibadat fi waqtil jihadi huwal jihad." Ibadah paling terbaik, amalan paling terbaik ketika ada seruan jihad adalah pergi berjihad. Ya, tidak melakukan amalan-amalan lainnya karena yang paling difokuskan pada waktu itu memang adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau mengatakan wa in ana ila tarkil awrat min salatil laili wa siyamin nahar bal wa min tarki itmami salatil fard kama fi halatil. Bahkan beliau mengatakan ya sampai kepada meninggalkan perkara-perkara sunnah yang menjadi rutinitas dia sebelum ada panggilan jihad itu. Seperti misalnya ya sholat malam, ya, puasa di siang hari, puasa sunnah, ya, maka jihad itu lebih utama. Bahkan sampai kesempurnaan sholat yang ia lakukan ketika waktu aman. Ya, seperti misalnya ya, sholat berjamaah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, ya, subuh 2 rakaat, duhur 4 dan asar 4. Ya. Ini itu kesempurnaan sholat. Ya, tapi ketika jihad itu ada seruan jihad, maka boleh menjamak sholat, boleh mengkasar sholat, bahkan boleh melakukan sholatul khauf, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka panggilan jihad lebih didahulukan ketika ya, ada perintah untuk berjihad. Kemudian wal afdalu fi waqti huduri dhaifi masalan, ya, belum menyebutkan bahwasanya dan yang terbaik ketika kita kedatangan tamu. Nah, ini penting jemaah sekalian. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kedatangan tamu di rumah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kata beliau, masalan al-qiyamu bihaqqihi, segera untuk kita layani tamu itu. Ya. Dan beliau beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zariyat. Ya. Ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad kisah tamunya Nabi Ibrahim? Idzakhalu alaihi faqalu salama, ketika orang tamunya Nabi Ibrahim itu datang, ya, dia mengucapkan salam. Ya, kemudian dibalas salamnya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka pintu, perintahkan duduk. Hal yang pertama beliau lakukan adalah faraga ila ahlihi. Ya, tidak ditemani nimrung dulu, tapi faraga ila ahlihi. Segera dia datang ke keluarganya, apa yang ia dapatkan di dalam rumahnya, di dapurnya, segera ia
antarkan kepada tamunya. Ya, dan disebutkan dalam ayat itu, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim datang dengan anak, ya, ekor sapi, ya, yang gemuk. Kemudian, ya, tidak hanya dibawa saja, tapi bahkan disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin wa qarrabahu ilaihim. Ya, didekatkan lagi makanannya, ya, tidak disimpan di begitu saja, tapi bahkan didekatkan sama tamunya. Kemudian, ala ta'kulun, dipersilahkan, tidakkah kalian santap dulu makanan ini? Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika datang seorang tamu. Ya. Ini Hatim Al-Asam rahimahullahu taala pernah mengatakan, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin. Ya. Sifat terburu-buru itu memang bagian daripada syaitan. Tapi kata beliau, illa fi khamsin, kecuali pada 5 perkara. Ya, 5 perkara ini boleh untuk kita bersegera untuk melakukannya. Ya. Dan salah satunya kata beliau adalah ihdarut ta'am idza hadara ad-dhaif. Ketika kita kedatangan tamu, jangan nimbrung tapi segera bawakan jamuan. Nah, ini, ya, sunnah dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang bisa untuk kita amalkan ketika kita kedatangan tamu. Bahkan kata beliau, wal istighalu bihi an wirdil al mustahab, ya. Ya, al-qiyamu bihaqqihi wal istighalu bihi an wirdil mustahab. Jadi kalau ada wirid-wirid yang kebetulan kita lakukan saat itu, ya, mungkin kita lagi zikir pagi dan petang, ya, kemudian kedatangan tamu, maka putuskan, ya. Karena kewajiban kita saat itu adalah kita melayani tamu kita. Ya. Jadi kewajiban yang wajib didahulukan daripada yang sunnah, maka pada saat itu, ya, menerima tamu lebih didahulukan daripada zikir-zikir yang biasa kita lakukan. Dan insya Allah, ya, sesuatu yang kita rutinkan itu, ya, walaupun suatu saat kita terputus karena suatu hal, ya, maka insya Allah itu akan bisa menjadi pahala yang berkesinambungan nantinya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal afdalu fi awqatis sahar, dan yang terbaik bisa kita lakukan di waktu-waktu sahur adalah al-ishtighalu bis salati wal qur'ani wad du'ai wal dzikri wal istighfar. Kita bisa menyibukkan diri kita dengan memperbanyak salat, ya. Kita ketahui sendiri jemaah sekalian, ya, keutamaan dari salat malam. Wal Quran, kalau misalnya kita bisa menggabung, ya, boleh untuk kita gabung, ya. Memperbanyak Al-Quran di dalam sholat kita. Ya, kalau bisa kita pakai mushaf, nah ini sholat sunnah, ya. Kita pakai mushaf untuk membacanya, ya, maka itu tidak masalah, ya, diperbolehkan. Wad du'a wal dzikr wal istighfar. Kalau kita sudah capek dari sholat, capek membaca Al-Quran, ya, perbanyak membaca doa. Ya. Dan ada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah sekalian. Ya, surat cinta ini adalah, ya, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan bahwasanya Allah itu di sepertiga malam akan turun ke langit dunia dan Allah akan berfirman, ya, man yas'aluni, ya, siapa, man yad'uni, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan dia, ya, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan, dan siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, ya, maka saya akan berikan ampunan pada mereka. Maka memanfaatkan waktu sahur ini adalah kegiatannya orang-orang saleh, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, salah satu kegiatannya para ahli surga itu atau orang-orang saleh, penghuni surga adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka memanfaatkan waktu-waktu sahur mereka sebagai waktu untuk banyak-banyak beristighfar. Maka jemaah sekalian, kalau bisa manfaatkan baik-baik itu, ya, manfaatkan baik-baik. Kita melihat masih ada waktu sebelum azan, ya, manfaatkan, bangun, ya, kita berduduk, kita sholat witir, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya, ya, kita selesaikan 5 menit lagi insyaallah. Wal afdalu fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil. Ya. Dan yang paling baik yang harus kita lakukan, dahulukan, ketika kita kedatangan seseorang untuk meminta masukan, meminta nasihat. Atau mungkin kita ada orang jahil yang ingin minta untuk kita ajarkan. Maka al-iqbalu ala ta'limihi wal ishtighali bihi. Segera kita terima dan kita sibukkan diri kita untuk mengajarkan mereka. Ya, maka ketika ada orang datang,
ya, untuk meminta masukan kita berikan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ya dalam satu hadisnya, hakun muslim ada muslim sittun, ya, hak seorang muslim oleh dan muslim lainnya itu ada 6, dalam riwayat lain ada 5, ya. Dan salah satunya yang disebutkan adalah ya ketika engkau dimintai untuk memberi nasihat maka berikan ya nasihat. Wa idza stansahaka fansahhu, ya. Kalau dimintai untuk memberikan nasihat maka nasihati dia. Ya, semua masalah, ya, bahkan sampai permasalahan menikah, permasalahan mencari jodoh, ya itu juga ya bagian daripada ya sesuatu yang harus diberikan nasihat. Ya. Wa ta'limil jahil, begitu juga ketika ada orang yang baru masuk Islam misalnya dia jahil, tidak paham ilmu agama, dia ingin melaksanakan sholat, tidak ada yang mengajarkan, tiba-tiba dia datang kepada kita. Ya, dia tahu bahwasanya ada orang penuntut ilmu di sana, maka dia datang. Dia minta bantuan untuk diajarkan tata cara sholat yang benar. Maka tidak boleh kita katakan datang besok. Tidak boleh. Harus kita ajarkan langsung tata cara sholat yang benar. Ya, karena inilah yang menjadi kewajibannya setelah ia masuk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian berikutnya, wal afdalu fi awqatil adzan tarku ma huwa fihi min wirdihi wal ishtighalu bi ijabatil muadzin. Kata beliau, dan yang paling afdol untuk kita lakukan ketika masuk waktu adzan adalah meninggalkan semua wirid-wirid kita. Apapun itu. Qiraatul Quran, kalau bisa selesaikan ayatnya dulu satu kali, stop. Ya. Fokus untuk mendengarkan adzan. Ketika kita lagi berbicara, bercengkrama dengan teman kita, kalau bisa di stop, bukan sesuatu yang darurat, stop. Fokus untuk mendengarkan ya, al-muadzin, mendengarkan adzan. Wal istighalu bi ijabatil muadzin, setelah itu ya berusaha untuk menjawab ya apa yang diucapkan oleh al-muadzin sebagaimana yang disebutkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan diremehkan jemaah sekalian. Ya, kendati menjawab azan ini ya, yang paling kuat pendapatnya adalah ya, sunnah bukan wajib, ya, tapi para sahabat, para ulama itu tidak mentolerir orang-orang yang ya, meninggalkan perkara-perkara ini seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, saya tidak akan mentolerir kalau saya dapatkan ada orang yang ketika azan dikumandangkan dia malah sibuk dengan hal-hal lainnya. Maka kalau bisa jawab azan sesuai yang diajarkan oleh Nabi, ya, dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ya, siapa yang mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin dengan hati yang suci, dengan hati yang ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib alaihi al-jannah. Maka ya, wajib baginya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir, ya kita cukupkan dengan yang satu ini, wal afdalu fi awqatis salawatil khams. Adapun yang baik, yang afdal untuk kita lakukan ketika masuk waktu sholat. Waktu sholat yang 5 ini ya. Waktu sholat isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Ya, yang harus kita lakukan adalah al-jaddu wan nusfu fi iqa'iha ala akmalil wujud. Kita berusaha untuk betul-betul ya, melaksanakan sholat itu dengan kesempurnaan yang bisa kita lakukan. Kita lakukan ya, sholat yang paling sempurna yang bisa kita lakukan. Kemudian wal mubadaratu ilaiha fi awwal waqt. Kalau bisa tidak ada uzur, segera datang ke masjid. Ya. Ini sunnahnya. Ya. Wal khuruju ilal jami, bahkan kalau bisa pergi ke masjid yang paling besar. Pergi ke masjid yang paling besar, wa in ba'uda kana afdal. Bahkan kata beliau, ya, kalaupun jauh maka itu lebih baik. Dan kita tahu, kita paham ini, ya. Melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, orang yang pergi berjalan kaki pergi sholat itu setiap langkahnya akan menjadi penghapus dosa baginya. Maka kalau tidak ada kesibukan al-mubadarah ilal masjid, ya itu lebih bagus kita segera ke masjid menjawab panggilan muadzin ya, dan menunggu sholat ya, di masjid, ya, bukan di tempat yang lain atau bahkan tidak ada. Ya, beda kalau ada uzurnya. Kalau ada uzurnya ya, dan uzurnya itu penting ya, tidak terlalu masalah. Tapi kalau yang terbaik adalah yang orang-orang yang memang segera untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan di sini dulu dan insya Allah kita akan lanjutkan ya, terkait dengan masalah
waktu-waktu penting ini ya untuk kita beramal di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kami serahkan kepada host ya karena kami lihat sudah ada di sini. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas materi pengantar di malam hari ini. Mohon maaf Ustaz atas kendala di awal tadi. Ya, qadarullah. Beruzur hostnya, kami juga sempat tidak on. Barakallahu fikum. Para pemirsa sekalian, materi dari Ustaz kita tadi di malam hari ini yang disampaikan seputar dengan waktu-waktu yang terbaik yang uh, kita maksimalkan amalan tertentu di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz kita. Ini materi yang sangat luar biasa, Masya Allah, di mana kita sebaiknya melakukan sesuatu, ya, menempatkan sesuatu pada waktu-waktunya. Ya, tadi beberapa hal yang disebutkan oleh Ustadz kita, semoga kita mencatatnya dan bisa kita amalkan. Wa jazakallahu khairan kepada Ustadz kita. Para pemirsa sekalian, kami persilakan bagi para pemirsa ada waktu sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Kita gunakan untuk sesi kedua, sesi tanya jawab konsultasi syariah. Seperti biasa di malam hari ini adalah kesempatan untuk bertanya seputar permasalahan ibadah. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan di malam hari ini yang masuk. Kita langsung saja Ustaz masuk. Pertama dari kolom komentar live Zoom dari hamba Allah. Ya. Pertanyaannya ya ini bertanya tentang lafaz sholawat kepada Nabi setelah azan ya, karena ada beberapa versi yang mungkin beliau dengarkan. Bagaimana bacaan lafaz yang sahih Ustaz setelah azan berkumandang? Baik. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaannya bagaimana lafaz salawat kepada Nabi setelah adzan ya? Baik, ini memang ada riwayat dari Imam Muslim kalau tidak salah. Ya, beliau menyebutkan ya bahwasanya setelah kita mendengarkan adzan kita menyebutkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh muadzin, maka setelah itu kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita, ya, atau membaca ya boleh juga setelah itu langsung membaca salawat misalnya, ya dan salawatnya sama seperti salawat-salawat lainnya, seperti misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, boleh ini atau ya langsung membaca doa ya doa setelah adzan ya Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamah was salatul qa'imah ati Muhammadin wasila wal wasila wal fadilah wa ba'athu maqam mahmuda alladhi wa'attah. Ya, ini juga menjadi doa yang bisa kita baca ketika setelah asar. Ya, intinya kalau salawat ya boleh untuk salawat, ya, tapi lebih afdal kalau kita gabungkan dengan bacaan doa. Adapun salawatnya tadi kita sudah sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid yang kami dapatkan dari yang paling kami dengarkan dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Allah ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sering kayaknya ditanyakan Ustaz. Dari peserta atas nama Muhammad Nasron. Ini terkait pergi ke masjid Ustaz. Ya, kalau tadi dijelaskan bahwa ke masjid berjalan kaki itu di antara yang luar biasa pahalanya. Lalu bagaimana kalau kita berkendara menuju ke masjid? Apakah dapat fadilah juga menggugurkan dosa dan menaikkan derajat? Kami persilakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan ini pernah kami tanyakan kepada salah seorang syekh kita di Saudi dulu di Madinah. Ya, beliau sebenarnya memberikan masukan kalau misalnya bisa jalan ya lebih bagus jalan karena keutamaan hadisnya adalah untuk orang yang jalan. Tapi kalau misalnya jauh dan kebetulan punya kendaraan untuk naik motor ya insya Allah kan dicatat juga sesuai dengan niat kita masing-masing. Ya, jadi
naik kendaraan pun insya Allah ya, bisa dikategorikan sebagai langkah untuk pergi ke masjid. Adapun tentang bagaimana bagaimana ukuran langkahnya, Allah a'lam. Ya, cukup kita ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya Allah akan menjadikan ya, putaran ban yang kita gunakan untuk pergi ke masjid itu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Insyaallah. Masyaallah masyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya. Ya, ini menarik ya. Semoga insyaallah kita juga mendapat, bagian pahala di dalamnya. Taib, langsung saja pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Ratna. Eee pertanyaannya Ustaz, apakah wanita, tidak mendapatkan keutamaan sholat tepat waktu jika ia menunggu suami pulang terlebih dahulu dari masjid? Ya, ini biasa emak-emak yang, nunggu suaminya pulang karena menjaga anak Ustaz. Ya, apakah dia, termasuk bisa mendapatkan keutamaan sholat tepat waktu ataukah itu terlewat Ustaz? Kami persilakan. Oke, jazakallahu khairan ya. Pertanyaan terkait dengan masalah wanita yang punya anak misalnya, ya, dia punya kesibukan untuk menjaga anak dan menunggu suaminya pulang dulu karena kita ketahui bahwasanya ya Nabi mengatakan atau ya seseorang sahabat Abdul bin Mas'ud kalau nggak salah yang bertanya kepada Nabi ya, tentang amalan terbaik kata beliau as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ya, ini bagi laki-laki tentunya di masjid. Dan perempuan kalau bisa melaksanakan di awal waktu ini juga ya, lebih afdal. Ya, tapi kalau misalnya ada udur, seperti misalnya udurnya karena punya anak ya, dan tidak bisa melaksanakan sholat dengan ada kesibukan menjaga anak, ya maka menundanya sedikit itu tidak masalah. Dan insya Allah sesuai dengan kita akan termasuk bagian orang yang sholat tepat waktunya. Tapi kalau misalnya ya bisa kita jaga anak sambil sholat, ya, dan itu banyak dilakukan. Bahkan Nabi SAW pernah melakukan itu, ya, melaksanakan sholat sambil menggendong cucunya Hasan dan Hussein atau Hasan atau Hussein ya. Ya, bahkan beliau sholat juga, ya, salah seorang cucunya pernah naik di atas pundak beliau. Kalau bisa, ya, dimanfaatkan. Ya, model seperti ini lebih bagus. Sholat tepat pada waktunya sambil menggendong anak. Ya. Tapi kalau tidak bisa dan harus menunggu suami, ya, insya Allah ya, akan dikategorikan sebagai orang yang sholat tepat waktunya sesuai dengan niat niat kita. Ya, beda kalau misalnya memang ditunda karena ya, sering menunda, nah ini ya, tidak termasuk kategorinya. Tapi karena ada uzur, insya Allah bisa masuk ke kategori orang yang menunggu, ya, orang yang sholat tepat pada waktu. Allah Ta'ala. Baik, masyaallah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, ini, menarik, jawaban dari tadi. Eee, Mungkin Ustaz, sebagian itu ya kadang bertanya khawatir gerakan apa saja sih yang masih diperbolehkan. Misalnya kita punya anak yang hanya kita yang bisa menjaganya, ya dan kadang kita khawatir akan tertentu Ustaz, kira-kira, eee, gerakan seperti apa yang, masih diperbolehkan Ustaz ketika kita menjaga anak kita di samping kita lalu kita sholat, ya tidak membatalkan sholat itu sendiri? Eh, ya, jazakallah. Khair. Ini sebenarnya perlu dirinci, ya, permasalahan-masalah ini perlu dirinci sebenarnya, ya, karena ya, misalnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, itu memiliki batas-batas gerakan yang ketika ia lakukan ya, sudah dikatakan bahwasanya sholatnya itu sudah ya, terganggu atau batal. Ya. Tapi sebagian ulama juga merinci bahwasanya kalau misalnya ada sesuatu hal yang ya memang darurat untuk kita lakukan ya tidak masalah untuk kita bergerak ya walaupun dalam pandangan mata kita ya gerakan itu sebagai gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya seperti misalnya anak kita atau ada ular misalnya di depan kita atau ada anak kita di situ dekat dengan ular maka boleh kita ambil anak kita sambil melangkah ke sana kemudian kita selamatkan dan ular itu bisa juga kita bunuh baru lanjutkan lagi sholatnya. Nah, ini tidak masalah. Intinya kalau ya ditanyakan mengenai gerakan-gerakan dalam dengan anak misalnya maka yang diperbolehkan itu seperti memeluk, ya memegang anak, kemudian juga yang penting tidak mengubah arah sholat kita, ya masih di depan kita, ya ini ya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah. Syukron Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Ah, kita langkah ke pertanyaan yang berikutnya. Baik,
Pertanyaan dari peserta atas nama Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apa hukum jika kita mengusap wajah setelah berdoa? Dan bagaimana korelasi dengan metode uh, ruqyah yang mengusap fisik atau meniup dalam hal berdoa? Jazakallah khair. Ya, terkait masalah mengusap wajah setelah berdoa, memang ada hadisnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi ya hadis ini lemah ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah, gurunya dari Ibnu Qayyim, itu pernah mengatakan bahwasanya semua hadis-hadis terkait dengan mengusap wajah itu tidak ada yang sahih. Ya, maka pertanyaannya apa boleh kita amalkan selama kita tidak eh, selama kita tidak mengatakan bahwasanya ini adalah fi'ilnya Nabi, maka tidak masalah kita lakukan. Ya, selama kita tidak mengatakan bahwasanya ini adalah eh, apa yang Nabi lakukan, dan kalau kita lakukan berpahala, ya maka tidak masalah untuk kita lakukan. Tapi lebih bagus ditinggalkan. Ya, ya. Adapun korelasinya dengan metode ruqyah, ya, Ana kurang tahu ini karena Ana bukan ahli dalam ruqyah, mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Ana bukan ahli dalam masalah ruqyah, jadi belum tahu metode-metode ya, seperti yang disebutkan ini, musab fisik atau meniup dalam hal doa. Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan Ustaz dari peserta atas nama Ahmad. Bertanya tentang sholat malam, ya juga tentunya sudah disampaikan tadi oleh Ustadz. Pertanyaannya, saya ingin sholat malam yang agak panjang Ustadz, ya cuma kendala pada hafalan, ya. Jadi pertanyaan beliau ini, apakah beda ya pahalanya ketika kita sholat malam membaca Quran ya tanpa melihat mushaf dan yang melihat mushaf Ustadz? Ya, karena beliau nampaknya mau sholat panjang ya, tapi dengan bantuan mushaf itu sendiri. Baik, barakallahu fikum. Kait dengan ya salat malam dengan membaca mushaf, ya ini dibolehkan oleh para ulama kita, ya dalam sholat sunnah tentunya. Nah, kalau ditanya apakah pahalanya berbeda dengan pahalanya orang yang tidak pakai mushaf, ini Allah Taala alam. Ya, tapi bagi kita yang memang tidak punya hafalan, yang lebih bagus ya kita pakai mushaf saja dan memperpanjang ya bacaan kita. Allah. Baik ya, jadi menjadi kemudahan juga tadi ya, dari sebagian mungkin beralasan kadang ya tidak bisa sholat panjang ya karena tidak punya hafalan, maka sebagian ulama kita yang memperbolehkan untuk melihat mushaf itu, ya insya Allah di antara hal-hal yang bisa kebaikan yang bisa kita jalankan. Taib. Syukran Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Para pemirsa sekalian, silakan jika masih ada pertanyaan di malam hari ini, masih ada sekitar 5 menit. Yang ingin bertanya langsung juga bisa, silakan raise hand atau bertanya seputar masalah ibadah lainnya di malam hari ini, ya silakan dikirimkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Taib Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz terkait dengan hari Jumat. Ya, bagaimana sikap kita ya ketika di hari Jumat itu kita masuk ya, sementara kita sudah terlanjur duduk dan lupa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, apakah kita ketika ingat itu berdiri lagi atau kalau sudah duduk maka sudah terlanjur Ustaz, dan tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid ini? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, baik. Jazakallah khairan. Ya, terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur duduk, apakah harus ya bangun lagi? Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang yang masuk ke dalam masjid, tiba-tiba langsung duduk. Ya, dan Nabi tanya,
Ya, apakah sudah sholat tahiyat di masjid? Ya, orang itu bilang tidak. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nah, ini intinya di sini ya. Nabi perintahkan dia untuk bangun sholat 2 rakaat. Ya, maka selagi waktu masih ada, kalau kita sudah terlanjur dulu dan kita ingat belum sholat tahiyat di masjid, maka bangun ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita kepada orang itu, dan juga kita harus amalkan, yaitu kita bangun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, Allah Ta'ala. Syukron Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Semoga dipahami oleh saudara penanya. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz, mungkin yang terakhir ya. Pertama dari muslimah, "Afwan Ustaz, apakah bagian bawah dagu, ya di bawah garis rahang itu termasuk aurat bagi wanita?" Ini sebagian nih pengalaman. Apakah itu perlu ditutup saat sholat Ustaz, yang termasuk aurat ataukah tidak? Bagian di bawah dagu, di bawah garis rahang. Ya mungkin dia pernah melihat sebagian orang terbuka di bagian itunya Ustaz. Yang kelihatan lehernya atau tidak? Kalau mungkin kelihatan lehernya ya masuk kategori apa? Kalau kelihatan lehernya berarti masuk kategori orang. Tapi kalau masalah dagu, ya, ini ada khilaf dari para ulama kita. Ya, ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat yang kami pegang, kalau misalnya dagu di sini itu bukan termasuk aurat bagi wanita. Tapi yang untuk kelihatan sampai lehernya, ya kalau lehernya kelihatan ini sudah termasuk aurat. Ya, tapi bagian daripada dagu selama dia masuk kategori wajah, ya yang dan kategori wajah itu kata para ulama kita dari belakang daun telinga ini sampai ke dagu, ya kemudian bagian atas mulai tumbuhnya rambut itu, ya, itu bukan aurat pandangan para ulama kita, dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang kami pegang juga, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya dagu itu adalah aurat. Sekali lagi pendapat yang kuat dan ini adalah yang kami pegang, ya bahwasanya dagu itu ya tidak termasuk dari bagian aurat, termasuk yang di bawah sininya, ya. Tapi kalau leher termasuk. Allahu a'lam. Insyaallah. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga dipahami oleh saudari penanya tadi. Pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Jusniati. Apakah termasuk mahram Ustaz, suami dari ibu susuan kita? Ya, afwan pertanyaannya di luar dari tema Ustaz. Saya kurang paham ini. Apakah termasuk mahram suami ibu susuan? Maksudnya ibu susuannya ini ibu susuan dari wanitanya atau istrinya? Ya. Kalau misalnya ibu susuannya ini adalah ibu susuan dari wanitanya, maka dia bukan mahram suaminya. Ya, dia bukan mahram suaminya. Ya, mungkin itu Allah a'lam. Iya, mungkin kurang jelas pertanyaannya ini. Ya, bisa lebih jelas lagi, barakallahu fikum. Baik, yang paling terakhir Ustaz, dari hamba Allah. Nah, ini banyak juga bertanya biasanya seputar ini. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita meyakinkan pada seseorang bahwa bersedekah itu akan mendapatkan banyak kebaikan, ya sebagaimana beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya seperti di Al-Baqarah di mana dilipat gandakan menjadi 700. Apakah itu salah karena kita meyakinkan untuk mendapatkan imbalan dari Allah dengan amalan-amalan seperti contohnya amalan sedekah ini? Ya, apakah yang kami lakukan itu sudah benar ataukah keliru, Ustaz? Barakallahu fiikum ya. Kalau seperti pertanyaannya ya insya Allah tidak termasuk kategori yang keliru. Ya, karena memang ya Allah juga mengadakan perumpamaan itu ya memang untuk kita sebarkan, untuk kita eh, sampaikan kepada orang lain bahwasanya ya Allah memang memberikan pahala sekian bagi orang-orang yang melakukan sedekah. Jadi kalau ditanya apakah salah untuk meyakinkan orang dengan dalil-dalil itu, maka tidak. Kan ya itu lebih membuat orang bersemangat lagi untuk banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Uh, Insyaallah sudah tidak ada pertanyaan sepertinya di malam hari ini dan kita sudah pukul 22 tepat. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallah khairan kepada Ustaz kita di malam hari ini atas waktu dan kesempatannya untuk membersamai kita dan berbagi dengan materi-materi pengantar yang dijelaskan tadi dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak.
Amin ya rabbal alamin. Dan kepada pemirsa juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Ya, sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Taib Ustaz, kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.